Itu sejak beroperasi pada 23 Maret 2020, pasien di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta terus bertambah. Hingga Selasa sore, sedikitnya ada 413 pasien yang menjalani perawatan. Sejak beroperasi, Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini telah mengalami peningkatan pasien hingga lebih dari 23%. Jumlah pasien meninggal dunia tercatat telah mencapai 3 kasus dan belum ada pasien yang dinyatakan sembuh. Tim tenaga medis juga terus melakukan pemantauan kondisi pasien dengan gejala ringan hingga sedang melalui visit video call. Hari ini, dua tahun. Ya, bagaimana situasi Rumah Sakit Darurat COVID-19? Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Vinanda Rahmaulida yang akan melaporkannya dari Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Kita sapa langsung Vina. Vina, selamat sore. Bagaimana perkembangan terkini penanganan kasus COVID-19 di sana? Apakah ada penambahan jumlah pasien yang sembuh? Ya, selamat sore Aldi. Untuk informasi terkini yang dapat kami kabarkan, memang hingga sore hari ini untuk jumlah pasien COVID-19 yang berada ataupun yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta ini ada 413 orang yang terdiri dari 253 pria dan 160 wanita, di mana dari 413 orang ini sebanyak 101 orang ini telah dinyatakan positif dan juga 232 orang berada dalam status PDP dan 80 orang lainnya ini berada dalam status ODP. Dan hingga hari ini memang terakhir data yang kami dapatkan ada 3 kasus meninggal dunia yang telah dilaporkan, dan data terakhir memang terjadi pada Senin malam kemarin di mana ada satu orang wanita berusia 23 tahun ini meninggal pada pukul hampir 9 malam, dan kondisi pasien memang sebelumnya ini sempat mengalami penurunan dan juga sempat diarahkan untuk mendatangi ataupun dipindahkan ke rumah sakit rujukan, namun ternyata karena memang upaya tenaga medis ini sudah cukup optimal dan juga kondisi pasien yang terus memburuk, akhirnya sangat disayangkan memang pasien harus wafat pada pukul 9 malam dan juga menambah jumlah korban meninggal dunia menjadi 3 orang yang berada di wilayah Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta ini, dan memang belum ada pasien yang dinyatakan sembuh ataupun yang dipulangkan dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Dan kalau kita melihat Aldi, memang penanganan dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 ini cukup berbeda dengan rumah sakit lainnya karena ada pembatasan kontak antara pasien dengan tenaga medis ataupun perawat, di mana pasien ini memang melakukan self-handling. Jadi pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat ini memang harus dapat melakukan aktivitas secara mandiri, kemudian tidak ada didampingi oleh keluarga dan juga tidak memiliki penyakit bawaan. Sehingga mulai dari mengatur ataupun mengecek temperatur suhu tubuh ini dilakukan secara mandiri setiap pukul 7 pagi dan juga 7 malam yang nantinya akan disampaikan melalui pesan WA ke perawat ataupun tenaga medis yang bertugas. Jadi di setiap lantai memang telah disediakan satu grup khusus yang akan menangani pasien, menghubungkan komunikasi antara pasien dengan tim perawat dan juga tenaga medis, sehingga nantinya setiap 2 jam sekali ini perawat akan memastikan atau mengecek kondisi dari para pasien melalui pesan WA ataupun juga melalui video call. Dan ketika nantinya akan ada sedikit keluhan ataupun gejala yang dialami oleh pasien, maka pasien ini akan dipindahkan ke ruang pemeriksaan dan juga akan ditemukan ataupun dibantu oleh dokter ataupun tenaga medis yang akan melakukan penanganan. Dan dari sini juga kami melihat memang tadi ada informasi juga bahwa memang dari para pasien ini juga ada sedikit pembatasan aktivitas. Jadi memang dari setiap kamar ini ada satu kamar dihuni oleh 1 orang, namun ada juga satu kamar yang dihuni oleh 2 orang pasien tergantung dengan kriteria dan juga syarat yang ditetapkan oleh tim medis. Dan di sana mereka juga telah disediakan seperti alat-alat untuk pembersihan peralatan mandi, kemudian juga alat untuk membersihkan kamar. Jadi memang seluruh pasien yang berada di wilayah Rumah Sakit Darurat ini memang dapat melakukan self-handling ataupun pemantauan untuk aktivitas secara mandiri, karena kondisi yang diharuskan untuk dirawat di Rumah Sakit Darurat ini adalah kondisi ringan hingga sedang.
Dan kalau dari awal pasien yang masuk ke rumah sakit darurat COVID-19 ini, tentu langkah pertama yang dilakukan oleh tim tenaga medis ini adalah melakukan observasi, melihat bagaimana gejala dan juga menganalisisnya, dan jika gejalanya masuk dalam gejala berat, maka akan dialihkan ke rumah sakit rujukan yang ada di wilayah DKI Jakarta ataupun di sekitarnya. Namun jika memang wilayah ataupun kondisi pasien ini berada dalam kondisi ringan hingga sedang, maka akan dilanjutkan untuk melakukan penanganan oleh tim medis. Dan dari seluruh tim medis ini yang berjumlah hingga lebih dari 200 orang, ini memang telah dibagi-bagi, ada pembagian 3 satuan tugas, mulai dari Satgas Pendampingan yang berada di ring pertama, kemudian juga ada Satgas Penanganan, dan juga Satgas Pendukung serta Pengamanan. Dan dari sana memang petugas medis ini akan terus melakukan pengecekan secara berkala, di mana ada Tower 6 dan juga Tower 7 yang telah difungsikan sebagai rumah sakit darurat COVID-19 ini, Ya, Aldi. Vina, baik, memang ini tenaga medis juga ditempatkan terpisah ya dari keluarga. Ini semata-mata protokol yang tadi Anda jelaskan untuk menekan penyebaran angka COVID-19, baik itu dari rumah sakit maupun wilayah-wilayah sekitarnya. Terima kasih produser lapangan CNN Indonesia, Vina Andara Maulida melaporkan dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat.